Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konfigurasi elektron. Materi ini telah saya bawakan pada pembelajaran di kelas 9H SMPN 11 Kota Malang. Nah, pada awal pembelajaran, seharusnya guru menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Kemudian menjelaskan juga alur dan penilaian yang akan dilakukan. Nah, kemudian memberikan gambar pemantik atau video pemantik begitu ya, untuk menarik minat peserta didik. Misalkan pada materi ini, peserta didik diminta untuk menjelaskan persamaan dari kedua gambar tersebut. Nah, dari kedua gambar, asumsinya begitu, sebelum mempelajari konsep konfigurasi elektron, peserta didik telah memahami bahwa ada yang namanya urutan dari tata surya begitu. Jadi diibaratkan matahari sebagai nukleus yang berada di tengah begitu. Kemudian ada di sekitarnya ada planet-planet yang mengitari matahari atau sebagai nukleus ini, misalkan di atom begitu, dalam keadaan berada pada orbitnya begitu. Jadi dapat diasumsikan bahwa elektron juga memiliki orbital ketika mengitari nukleus seperti itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya sebanyak-banyaknya mengenai konsep awal ini. Nah, kemudian mengetes kemampuan awal. Kali ini saya menggunakan quizzes. Memanfaatkan teknologi quizzes dalam pembelajaran salah satunya dengan mengubah format pretest menjadi permainan agar peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Memanfaatkan teknologi quizzes dalam pembelajaran salah satunya dengan mengubah format pretest menjadi permainan agar peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Memanfaatkan teknologi quizzes dalam pembelajaran salah satunya dengan mengubah format pretest menjadi permainan agar peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Memanfaatkan teknologi quizzes dalam pembelajaran salah satunya dengan mengubah format pretest menjadi permainan agar peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Memanfaatkan teknologi quizzes dalam pembelajaran salah satunya dengan mengubah format pretest menjadi permainan agar peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Memanfaatkan teknologi quizzes dalam pembelajaran salah satunya dengan mengubah. Nah, kemudian memberikan waktu dan memberikan waktu dan kesempatan begitu ya, dengan durasi yang telah ditetapkan, misalkan selama 20 menit gitu. Kemudian peserta didik diminta untuk menggunakan simulasi virtual yaitu PET dan mengunduh LKPD yang dapat diakses secara online gitu. Guru akan membagi peserta didik dalam kelompok belajarnya masing-masing, misalkan berdasarkan minat atau kemampuan berpikir peserta didik seperti itu. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi live worksheet dalam pembelajaran dengan mengubah format LKPD yang dapat diakses secara online. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi live worksheet dalam pembelajaran dengan mengubah format LKPD yang dapat diakses secara online. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi live worksheet dalam pembelajaran dengan mengubah format LKPD yang dapat diakses secara online. Nah, kemudian guru memberikan tutorial PET simulator, memanfaatkan teknologi misalkan PET simulator ini dalam pembelajaran dengan memanfaatkan simulasi virtual untuk memberikan pemahaman yang lebih nyata begitu ya bagi peserta didik dalam memahami konsep abstrak. Nah, kemudian guru memberikan tutorial PET simulator, memanfaatkan teknologi misalkan PET simulator ini dalam pembelajaran dengan memanfaatkan simulasi virtual untuk memberikan pemahaman yang lebih nyata begitu ya bagi peserta didik dalam memahami konsep abstrak. Nah, kemudian guru memberikan tutorial PET simulator, memanfaatkan teknologi misalkan PET simulator ini
dalam pembelajaran dengan memanfaatkan simulasi virtual untuk memberikan pemahaman yang lebih nyata begitu ya bagi peserta didik. Nah, kemudian lanjut ke materi pemantapan konsep. Pada kesempatan ini, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mencatat dan mempelajari materi secara lebih lanjut begitu. Setelah mereka belajar secara mandiri, misalkan dengan literasi ataupun dengan berdiskusi dan pengamatan begitu ya tadi. Nah, ini misalkan menjelaskan, pertama guru akan menjelaskan mengenai konsep atom. Kemudian guru mengenalkan tabel periodik unsur. Kemudian baru masuk ke dalam materi konfigurasi elektron begitu. Kemudian memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar mengaplikasikan cara atau mengerjakan contoh soal seperti itu dari contoh yang telah dipaparkan. Kemudian masih pada dalam materi konfigurasi elektron, jadi jika tadi masih mempelajari konfigurasi elektron, sekarang mulai masuk ke dalam materi yang lebih kompleks, yaitu kaitannya misalkan atom satu digabungkan dengan atom yang lain akan membentuk apa, seperti itu. Nah, jika peserta didik sudah memahami konsep konfigurasi elektron dengan baik, maka guru dapat menjelaskan konsep ion, yaitu atom yang bermuatan. Nah, kemudian memberikan contoh penerapan ion dalam peranan ion dalam kehidupan dalam tubuh begitu. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami konsep materi ini dengan relevansi kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian yang terakhir materinya adalah baru menjelaskan tentang ikatan kovalen. Jika peserta didik belum memahami konsep konfigurasi elektron dengan baik, maka peserta didik akan sulit begitu untuk memahami konsep ikatan kovalen ini, yaitu konsep elektron yang digunakan secara bersamaan oleh dua atom seperti itu. Nah, kemudian guru dan murid bersama-sama menarik kesimpulan dan mencatat begitu ya hasil pembelajaran hari ini. Nah, kemudian guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan menuliskan refleksi akhir, kemudian memberikan umpan balik dari siswa begitu ya. Hal ini digunakan untuk evaluasi dari pembelajaran hari ini. Nah, guru memanfaatkan teknologi Padlet dalam pembelajaran dengan menuliskan catatan secara online dan dapat diakses oleh peserta didik secara bersamaan. Kemudian yang terakhir, guru memanfaatkan teknologi Google Form dalam pembelajaran untuk melakukan evaluasi akhir. Peserta didik diberikan kesempatan untuk men-scan QR code dan mengerjakan uji kemampuan konfigurasi elektron untuk mengetes kemampuan kemampuan pengetahuan mereka apakah ada peningkatan setelah belajar bersama seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya.